Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Lea. Ada 4 tokoh yang kita baca nanti. Yang pertama bernama Yakub, lalu Rachel, Lea, yang keempat Laban, yang kemudian jadi mertua daripada Yakub, saudara ya. Kita baca ayatnya cukup panjang, Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Ini kayaknya kalau kita baca bergantian memakan waktu lama. Saya sengaja ada 15 ayat saya sodorkan sama kita, sama saudara pagi ini. Supaya Anda, maksud saya gini, dapat pelajaran bagus, nangkap cerita ini pun dengan lengkap dan bagus. Makanya saya akan bacakan saja ya ayat-ayatnya dulu. Ayat 15 saya baca sampai ayat 30. 30-nya saja nanti kita sama-sama baca ya. 15 sampai 29 biar saya yang baca biar lebih ringkas dan cepat. Ayat 15 begini kata firman Allah. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rachel. Jelas ya, Lea tidak berseri matanya. Nanti kita belajar. Tetapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat yang ke-18. Yakub cinta kepada Rachel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. 22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. 23. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, bukan Rachel. Laban ambil Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia, menghampiri Lea. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan. Kayaknya dikira Lea deh ini, yang dinikahi dikira Rachel. Nah, yang namanya Silpa dipikir, wah ini Lea, wah ini betul Rachel yang dinikahi gitu. Ada budak, ada orang kedua ya di sampingnya Lea. Ternyata Silpa, ya mari kita lihat, kepada Lea anak itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi berikutnya baru tahu, besoknya tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau berbuat terhadap aku? Dia protes. Bukankah untuk mendapat Rachel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ditipu, menipu, ditipu akhirnya. 26, jawab Laban. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rachel anaknya itu menjadi istrinya. Ayat 29. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rachel anaknya itu menjadi budaknya. Nah ayat 30 sama-sama kita baca ayat 32, 3. Yakub menghampiri Rachel juga, malah ia lebih cinta kepada Rachel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Untuk dapatkan Rachel kerja 7 tahun lagi, 14 tahun. Kayaknya angka 14 tahun gambaran apa ya? Kemerdekaan, kebebasan.
14 di Alkitab itu bicara tentang kesempurnaan spiritual. Itu contoh angka, arti angka. Tapi saya tidak bahas masuk di skop area situ. Tapi di Alkitab ada banyak arti angka. 14 tahun dia bekerja. Nah, kita lihat dalam cerita ini ada 4 tokoh, Yakub, Rachel, Lea, Laban. Dalam ayat ini singkat cerita Yakub ini bekerja kepada Laban. Di ayat yang ke-15 Laban berkata, kau bekerja kepadaku upahnya apa? Masa kita saudara cuma-cuma, upahnya apa? Karena Yakub rupanya pandangan pertama jatuh cinta sama Rachel. Laban punya 2 anak, 1 Rachel, 2 Lea. Tetapi pandangan pertama rupanya si Yakub jatuh cintanya sama si Rachel. Maka dia berkata, aku akan kerja 7 tahun, upahnya dapatkan Rachel. Nanti jadi istriku, aku nikahin dia. Sepakat, oke. Deal saat itu saudara. Tetapi menariknya pada waktu hari pernikahan ternyata yang diberikan bukan Rachel, singkat kata diberikan Lea. Ketika menghampiri Lea, dia nggak tahu rupanya pernikahan itu waktu malam. Dan rupanya pernikahan adat budaya istiadat zaman itu pakai cadar. Bukan cadar yang transparan, cadarnya mungkin tebel gak kelihatan. Yakub tidak tahu bahwa itu ternyata Lea, bukan Rachel wanita yang dia cinta. Besok paginya baru tahu bahwa dia itu adalah ternyata yang dia nikahi adalah Lea. Kecewa hatinya, merasa ditipu yang namanya Yakub. Tapi lihat dalam ayat ini saudara ya, mungkin saya ngomong bagian pertama begini. Yakub nanti setelah menikah dengan Lea, dia nggak cinta sama Lea, cintanya sama Rachel. Kenapa sama Rachel? Tadi kita ketemu saudara ya di ayat 17. Saya baca ayat 17 ya. Lihat ayat ini di bawah itu ya. Lea, kenapa Yakub tidak cinta Lea, cintanya Rachel? Ketemu di ayat ini. Lea tidak berseri matanya, sedangkan Rachel itu elok sikapnya elok, bagus sikapnya baik dan cantik parasnya. Cantik matanya cantik, parasnya cantik, sikapnya cantik pula. Makanya Yakub sangat jatuh cinta, jatuh hati dengan namanya Rachel. Kepada Lea tidak. Meskipun dinikahi, nanti sampai hari tua, tidak cinta yang namanya Yakub sama Lea. Nah yang kita mau belajar tentang Lea. Tuhan melihat kesengsaraanku, itu perkataan Lea. Kenapa Yakub tidak cinta sama Lea? Lea itu dikatakan tidak berseri matanya. Terjemahan Alkitab ejaan lama tidak berseri matanya disalin dengan kata yang biuku. Itu ejaan lama. Jarang kita dengar istilah biuku. B-I-U-K-U, biuku. Itu versi ejaan lama, biuku. Ketika saya coba cek, saya cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya juga asing dengan kata biuku masalahnya. Apaan? Lea ini kok matanya biuku? Apa biuku? Saya cari. KBBI ketemu, biuku itu artinya matanya agak pucat, matanya itu suram, itu artinya biuku. Bahkan digambarkan matanya itu kayak apa itu namanya kura-kura. Tahu mata kura-kura? Matanya ngantuk. Kalau orang Jawa bilang ngantuk gitu ya. Tidak ada semangat, matanya kecil sih itu kayak kura-kura, tidak ada kayak orang tidur matanya gitu. Itu matanya nggak berseri. Biuku katanya ejaan lama. Kalau terjemahan yang lain itu matanya nggak kompak, alis matanya juling. Satu ke sana nggak kompak. Itu kondisi mata daripada Lea. Makanya pandangan pertama ketika Yakub melihat Lea, nggak cinta dia, nggak jatuh hati, nggak tertarik. Tapi lihat saudara ya, kerja 7 tahun, kesepakatan deal yang diminta itu adalah Rachel. Tapi ternyata Laban menipu, dikasihnya Lea. Kecewa si Yakub. Makanya dia di ayat keberapa tadi? Dia komplain di ayat 25 kali saudara ya. Lihat ayat 25 saya baca. Kecewa dia. Loh kok dikasih Lea? Dia gak cinta. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Kaget si Yakub. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, bapak mertuanya sekarang. Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rachel aku bekerja padamu 7 tahun kan? Mengapa, perhatikan kata-kata ini, mengapa engkau menipu aku? Pelajaran pertama saya kasih tahu sama saudara begini. Tentang perkataan mengapa, hei bapak mertua engkau menipu aku.
Ini hukum tabur tuai. Kan kita ingat, Yakub lari dari rumah orang tuanya, dia barusan menipu bapaknya, menipu kakaknya, kokonya ditipu, papanya ditipu. Iya kan? Anda masih ingat kan? Dia lari keluar dari rumah orang tua karena bapaknya Ishak ditipu. Kita tahu cerita itu. Ishak udah tua, matanya kabur gitu. Dia pura-pura jadi Esau kakaknya, ditipu, menipu bapaknya. Ingat ya, ini ayat 25. Apa yang dialami Yakub, si penipu kemudian ditipu sama Laban. Pada waktunya selalu akan tinggal tunggu waktu dan terjadi. Orang yang menabur pasti menuai. Apa yang ditanam orang, yang ditabur orang pada waktunya pasti dituai. Ini bicara hukum tabur tuai. Ingat ya, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nih ayatnya, munculkan multimedia, terima kasih. Saya gak sempat catat ini ayat, tapi ayat ini sangat saya ingat. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, nah banyak kita sesat. Kita pikir menabur perbuatan tidak apa-apa. Setiap yang kita katakan, setiap perbuatan kita itu bagaikan penaburan kita. Jadi lewat Galatia 6 ayat 7, saya baca ulang ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Gak bisa mempermainkan Allah. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya apa? Artinya di dunia ini Tuhan itu taruh, Tuhan beri namanya hukum tabur tuai. Dan ini berlaku buat semua orang, berlaku buat semua manusia. Pokoknya menanam pasti menuai, menabur pasti menuai, menipu pasti pada waktunya ditipu. Ini berlaku buat orang Kristen, non-Kristen. Berlaku buat orang percaya kepada Tuhan maupun orang tidak percaya pada Tuhan. Hukum ini saya ingatkan berlaku, jangan sesat. Tetapi sayang, orang ngerti sih hukum tabur tuai, tapi ternyata lucunya gini, nggak percaya gitu. Saya ulang ya, Allah menetapkan hukum tabur tuai ini buat semua manusia, mau dia beriman, tidak beriman, percaya kepada Yesus, tidak percaya pada Yesus. Hukum tabur tuai ini ada berlaku buat semua manusia, termasuk kita orang percaya. Tapi sayangnya tidak banyak, bahkan banyak sekali orang tidak percaya. Buktinya apa pendeta? Orang hidup sembrono, orang hidup ceroboh, orang hidup sembarangan, menipu orang, menindas orang, berzina. Berlaku tidak adil kepada orang, meremehkan orang, menghina orang. Loh kenapa orang menghina orang lain? Kenapa menindas orang lain? Karena dia nggak percaya hukum tabur tuai, makanya ceroboh sembrono hidupnya. Dia berpikir apa yang dia lakukan sama orang, dia berpikir apa yang dia perbuat sama orang, itu tidak ada tanggung jawabnya. Dia pikir tidak ada konsekuensinya, makanya seenaknya dia perbuat sama orang lain. Padahal setiap perbuatan kita itu bagikan kita menanam dan menabur, pada waktunya pasti menuai. Saya ingatkan ada 3 perkara, 3 prinsip tabur tuai. Yang pertama, catat baik-baik, catatkan ini, catat baik-baik. Bahwa kita akan menuai jenis yang sama seperti yang kita tabur. Anda ngerti itu kan? Kalau kita menabur benih mangga, tidak mungkin menuainya buah durian misalnya. Sesat itu namanya. Kalau ada orang ajarin begitu, tidak benar itu. Benih mangga ditabur, nanti buahnya pasti mangga. Benih rambutan ditabur, buahnya pasti rambutan. Tidak bisa meleset, tidak mungkin sesat jalannya. Pasti rambutan, buahnya rambutan. Seperti itulah perbuatan kita. Kita akan menuai jenis yang sama seperti yang kita tabur. Menabur, tunggu waktu, pasti menuai. Kalau namanya menabur tidak ada yang merugikan, menguntungkan sebetulnya. Kalau kita menaburnya kebaikan. Iya kan saudara ya. Setiap perbuatan kita, itu penaburan kita. Anda tolong orang, itu menabur. Anda mendoakan seseorang, itu menabur. Anda menolong orang sakit, Anda memberkati, menabur untuk berkat Natal. Oh itu menabur. Jadi yang kita tabur, yang kita tuai itu jenis yang sama dengan kita tabur. Prinsip yang kedua, kita akan menuai kualitas yang sama dengan kualitas yang kita tabur. Kalau Anda menabur benih mangga, kualitas benihnya, bibitnya memang bagus,
buahnya pasti bagus. Manis buahnya, mangganya itu harum mangganya. Kenapa? Benihnya kualitasnya jos, bagus. Anda akan menuai kualitas yang sama seperti kualitas yang Anda tabur. Jadi ingat baik-baik. Anda ibadah hari ini, itu Anda sedang menabur. Nah, Anda ini ibadahnya sungguh-sungguh enggak kualitasnya. Kita tolong orang. Orang bisa menolong kok, menolong sekedarnya, memberi sekedarnya, itu kualitasnya. Anda bisa ngerti sampai di sini ya. Kita bantu orang bisa, tapi bantu sekedarnya lah. Pokoknya bantu setengah nggak ikhlas. Itu kualitas saudara ya. Kita akan menuai kualitas yang sama seperti kualitas kita tabur. Itu prinsip kedua. Makanya kalau mau menabur, menaburnya yang berkualitas. Sehingga menuainya pasti berkualitas. Jenis yang ketiga, prinsip yang ketiga menabur menuai, jangan sesat kata Alkitab. Apa saudara? Yang ketiga, menuai itu selalu lebih banyak daripada yang kita tabur. Tidak ada rugi menabur kalau menaburnya baik. Satu benih mangga yang berkualitas ditabur, itu buahnya ratusan. Satu benih gandum itu buahnya begitu banyak. Menuai selalu lebih banyak dari kita tabur. Makanya menabur kebaikan, jangan menabur tipu menipu. Jangan menabur kejahatan, jangan menindas orang, jangan melakukan tidak adil kepada orang. Yakub ngalami itu. Itu berkat yang pertama buat kita. Komplain, protes Yakub berkata, kenapa engkau menipu aku bapak mertua? Dia lupa, dia barusan menipu bapaknya. Saudara, prinsip hukum tabur tuai berlaku buat semua orang, termasuk apalagi kita orang percaya. Setiap yang kita perbuat, setiap kita lakukan ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Makanya jangan ceroboh, jangan sembarangan mengambil keputusan dalam kehidupan. Jangan salah buat sesuatu, nanti pada waktunya cepat lambat pasti menuai. Ada orang berkata dengan bangga, saya bisa untung banyak walaupun pakai menipu. Sekarang kelihatan tidak apa-apa. Saya mau ingatkan, saya sebagai hamba Tuhan ingatkan saudara, bolehkan tunggu tanggal mainnya. Akan mengalami kualitas yang sama Anda menuai dengan apa yang Anda tabur. Yang Anda tipu itu nangis loh sama Tuhan. Yang Anda tipu ruginya sekian ratus juta itu nangis kalau Anda tahu. Nanti akan dibalaskan menuainya lebih banyak dibandingkan yang Anda tabur. Jangan ceroboh, ada tanggung jawab setiap yang kita tabur. Sorry, mungkin agak tidak enak yang saya katakan. Tapi itu sebuah kenyataan. Di dunia Tuhan taruh hukum tabur tuai. Dan tetap berlaku sampai hari ini. Seperti hukum gravitasi bumi. Jangan dilawan. Aku coba tidak percaya. Aku jatuhkan diriku dari atas. Ya jatuh, hancur mati kita. Hukum itu ada. Kita percaya sama hukum gravitasi bumi. Kenapa Anda tidak percaya dengan hukum tabur tuai? Loh ini kan salah besar. Kok bisa gak percaya dengan hukumnya Tuhan? Hukum gravitasi itu hukumnya Tuhan yang ditaruh di dunia. Sama dengan namanya hukum tabur tuai. Pada waktunya pasti menuai. Kalau Anda ingin menuai yang banyak kebaikan, menuai kebaikan yang berkualitas, taburlah kebaikan. Taburlah hal-hal yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Nah kita lihat sekarang pada bagian ayat ini. Di ayat yang berikutnya di ayat yang ke-28. Coba saudara lihat ayat ini dulu saudara ya. Di ayat ini kemudian dia menikah sama Rachel. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rachel anaknya itu menjadi istrinya. 2 istrinya poligami. Karena ditipu begini ya. Kita gak bicara soal poligaminya. Melebar nanti. 2 istri, tapi pertanyaannya menurut Anda siapa 2 istri dari Yakub, Lea dan Rachel yang dicintai sama Yakub? Yang dicintai Rachel, dia nggak cinta sama Lea. Lea ini istilah saya, ini pelajaran kedua buat kita. Lea ini seperti jadi korban, dikorbankan. Lea ini orang yang mengalami kesengsaraan hidupnya, menikah sama Yakub menderita, disepelekan. Lea itu seperti apa? Ada, tapi seperti nggak ada di sampingnya Yakub. Badannya saja bersama Yakub, hati Yakub, hidupnya Lea nggak ada di hatinya Yakub. Nggak menyenangkan loh. Ini orang yang dikorbankan dan jadi korban, sengsara, menderita, lembah air mata.
Sengsara ini hidupnya Lea, orang yang dikorbankan ini. Susah. Yakub tidak ada perhatian sama dia, diremehkan, direndahkan, dibikin susah si Lea ini. Kita mau belajar dari bagian ini. Ada langkah-langkah rohani yang dilakukan sama Lea. Itu juga yang kita lakukan. Bagaimana dia mengalami itu. Dia berdoa. Nanti kemudian kalau kita baca di ayat 31-32. Saya satukan ayat ini. Lihat ayat ini dengan cepat ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Ketika dilihat Tuhan. Lihat ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamainya Ruben. Sebab katanya, apa kata Lea? Yang bersaksi begini Lea sama kita. Sharingnya Lea sama kita. Jadi berkat luar biasa. Lea ngomong apa? Si orang yang dikorbankan. Orang yang sengsara dalam lembah air mata sebagai istri. Cuman badannya sama Yakub, hatinya gak ada sama Yakub. Dia ngomong begini. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan. Terjemahan lain, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kenapa? Dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Ketika dia punya anak nomor 1 laki-laki namanya Ruben. Kenapa dikasih nama Ruben? Sebab Ruben artinya adalah Tuhan melihat. Ada banyak arti nama Ruben. Tapi yang teratas nomor 1 Ruben artinya adalah Tuhan melihat. Melihat siapa? Melihat kesengsaraan seorang ibu. Seorang istri penolong yang namanya adalah Lea. Sengsara. Dalam kesengsaranya dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan lihat kesengsaraan. Akhirnya Lea ketika dia berkata, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Dia mulai mengerti tentang Tuhan. Dia mulai mengalami pribadi Tuhan dalam hidupnya. Kapan dia mengalami pribadi Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Memperhatikan, melihat hidupnya. Ketika dia sengsara. Ketika dia dalam lembah air mata. Ketika dia disepelekan, direndahkan, dibikin menderita. Sama Yakub suaminya. Dia bersaksi begini. Tuhan melihat aku. Tuhan memperhatikan aku. Ini menarik saudara ya. Ini pelajaran langkah pertama. Bahwa dalam hidup kita percaya begini. Dalam setiap penderitaan yang kita hadapi. Kesengsaraan yang Anda hadapi beda-beda. Satu dengan yang lain. Pergumulan kita lain-lain. Tapi lihat. Anda mesti percaya. Seringkali kita berpikir Tuhan tidak lihat. Pelajaran pertama adalah Tuhan melihat pergumulan kita. Tuhan melihat kesusahanmu dan penderitaanmu. Tuhan melihat sakit penyakitmu. Ingat kisah tentang Sadrak Mesak Abednego. Orang yang cinta Tuhan, yang cari Tuhan. Ketika dia dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Apakah Tuhan membiarkan? No. Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan Sadrak Mesak Abednego. Tuhan tolong mereka loh. Tuhan tidak lepas tangan. Sama dengan yang namanya Daniel di gua singa. Tuhan lihat penderitaannya. Tuhan bukan. Jadi di sorga Tuhan itu melihat keadaan kita. Tuhan tahu kesengsaraanmu. Termasuk Daniel. Apakah dia cuma melihat? Enggak, dia turun tangan menolong Daniel. Singa itu gak bisa telan makan Daniel. Kenapa? Tuhan memperhatikan dan melihat dia. Pelajaran pertama buat kita. Apapun kesengsaraanmu hari ini. Ingat Tuhan melihat, dia tahu. Pergumulanmu saudara. Perjuanganmu apa hari ini. Air matamu nangis sama Tuhan. Tuhan itu lihat loh kesengsaraan saudara. Stop berkata Tuhan tidak memperhatikan aku. Tuhan gak kayak dulu. Enggak. Tuhan memperhatikan saudara. Ini pelajaran tentang Lea. Langkah pertama. Kalau Anda ingin bebas merdeka ditolong Tuhan. Pada akhirnya Anda mengalami namanya happy ending. Bagaimana caranya? Anda mesti percaya nomor 1. Dalam kesengsaraan pergumulan hidup kita. Tuhan itu melihat, memperhatikan kesengsaraan kita. Jangan dipikir Tuhan tidak tahu.
Orang boleh tidak tahu karena Anda bawaannya sukacita. Shalom, haleluya. Orang boleh tidak ngerti isi hatimu. Orang boleh tidak ngerti tetesan air matamu tiap malam berdoa pada Tuhan. Tapi Tuhan lihat penderitaanmu. Sengsaramu Dia tahu, Dia lihat. Ini yang pertama. Yang kedua, akhirnya Leah mengerti bukan cuma saja Tuhan melihat kesengsaraan, memperhatikan keluh kesahnya, penderitaannya. Bagian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-33 saudara ya. Dia tahu akhirnya Tuhan mendengar ternyata. Saya baca ayatnya. Dia berpikir kalau punya anak Ruben nanti suamiku jatuh cinta. Ternyata enggak. Tetap cintanya sama Rahel, Yakub. Tetap diremehkan, tetap sengsara. Tapi dia tahu orang boleh gak memperhatikan kita. Mungkin orang gak tolong kita. Orang remehkan kita, no problem. Yang penting Tuhan melihat kita, memperhatikan kita. Kadang ada orang sekitar kita gak perhatian sama kita. Itulah dunia. Tapi yang penting begini. Belajar seperti Leah. Yang penting Tuhan memperhatikan aku. Yang kedua, ayat 33. Mengandung pula lah ia, anak kedua. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Sama Yakub kan. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, anak kedua. Maka ia menamai anak itu adalah Simeon. Simeon artinya apa? Tuhan mendengar. Makanya dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Aku sengsara, Tuhan mendengar, aku menderita. Orang ini berdoa, Tuhan ternyata punya anak Ruben laki-laki anak pertama. Aku pikir dia cinta perhatian sama aku. Ternyata enggak, tetap susah aku Tuhan. Tetap menderita Tuhan. Enggak perhatikan aku dia Tuhan. Tuhan mendengar. Punya anak dikasih namanya Simeon. Tuhan mendengar. Dalam kesengsaraannya pada langkah rohani kedua, akhirnya dia makin mengerti. Yang pertama dia mengalami, oh ternyata Tuhan melihat ya kesengsaraanku, kandungannya dibuka. Yang kedua, dalam kesengsaraannya tetap gak dicinta sama suaminya. Dia lihat angka kedua, ternyata Tuhan bukan cuma melihat ya, luar biasa Tuhan baik. Tuhan mendengar ya doaku. Itu kesaksian daripada Leah. Anda mesti yakin bahwa Tuhan itu Simeon, Tuhan itu mendengar doa kita. Tidak ada doa tidak didengar. Kadang-kadang memang Tuhan gak langsung jawab. Tapi percaya Tuhan kita. Tuhan yang mendengar doa kita. Makanya jangan pernah berhenti berdoa sampai dijawab sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa karena kebimbanganmu. Sampai mujizat Tuhan dinyatakan sebagai jawaban doa. Ayo hari ini engkau yang dalam kesengsaraanmu merasa belum didengar, doamu belum dijawab gitu. Tetap berdoa. Sampai kapan? Sampai Anda itu ditolong sama Tuhan. Dalam kesengsaraan kita nanti kita ngerti, oh ternyata ini jawaban doa. Ada banyak kan kesaksian di antara kita bersaksi. Kita diberkati, di antara saudara disembuhkan Tuhan. Dikasih jalan keluar dalam bisnis saudara. Tadinya buntu mampet, tiba-tiba ada jalan. Kita bingung kok ada jalan. Ada bersaksi. Kenapa? Aku berdoa Pak Pendeta, ternyata Tuhan mendengar doaku. Itu kan, sadarkah saudara bahwa selama ini apa yang Anda terima itu adalah hasil jawaban doa. Doamu dijawab, Tuhan mendengar doamu. Saya mau selesaikan dengan waktu yang ada ya. Ternyata dikasih Simeon, berdasarkan kesaksian ini Tuhan mendengar doaku. Tetap saja sengsara, Yakub tidak cinta pada dia. Lihat ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata apa Leah? Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Terjemahan Ibrani Lewi. Apa artinya Levi atau Lewi? Artinya adalah berhubungan dengan Tuhan. Udah punya anak 2, Tuhan dengar doanya, dikasih namanya Ruben, kemudian dikasih anak yang namanya Simeon, Tuhan mendengar doanya, melihat dan mendengar. Tetap aja disepelekan sama Yakub. Sekarang dia pikir gini, sudahlah Yakub gak cinta aku, suamiku gak memperhatikan aku. Dia membangun hubungan sama Tuhan, makin intim sama Tuhan, bukan membuat dia makin luntur sama Tuhan. Belum ditolong,
Ya, belum suaminya belum cinta sama dia, justru membuat dia dekat sama Tuhan. Membangun keintiman hubungan dengan Tuhan. Ini langkah ketiga yang penting loh. Kalau Anda doamu belum dijawab, ada langkah ketiga. Bangun hubungan keintiman sama Tuhan. Tetap doa, tetap setia doa pagi. Tetap cari Tuhan, tetap baca firman. Jangan luntur, tetap sabar bangun hubungan sama Tuhan. Tetap mendekatkan hatimu dengan hatinya Tuhan. Tiru langkah daripada yang namanya Lea ini. Dia mau tetap dekat membangun keintiman, intimacy dengan Tuhan secara pribadi. Dan Anda lihat di ayat 35 supaya saya selesaikan. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ada 4 anak. Anak yang keempat namanya Yehuda, anak daripada Lea. Membangun, dia dalam kesukarannya dia mengerti, oh Tuhan melihat ternyata kesukaranku, dibuka kandungannya kan. Kemudian dia mengerti dalam kesukarannya, ternyata Tuhan dengar ya doaku, Tuhan jawab. Bahkan sampai begini, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Mari kita belajar. Bahkan sampai dia tetap membangun hubungan karena dia melihat, mendengar, memperhatikan. Tetap dia bangun hubungan. Kenapa kita gak lakukan ini? Kalau kita mungkin doa kita belum dijawab atau Anda udah diberkati Tuhan. Kenapa kita gak tetap lakukan hubungan dekat sama Tuhan? Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya Lea, langkah yang keempat ini langkah yang paling dahsyat. Ini saya sebut tingkat rohani yang tertinggi dalam hidup kita orang beriman, orang Kristen. Bersyukur. Yehuda itu artinya adalah praise, pujian atau puji-pujian atau bersyukur. Yehuda. Suaminya belum memperhatikan dia. Dia tetap dekat membangun hubungan sama Tuhan. Bahkan dia bersyukur kepada Tuhan. Yang penting Tuhan memperhatikan aku. Suamiku meremehkan aku ya sudah. Yang penting kau bersyukur. Ketika Anda melihat doamu belum dijawab. Sekitarmu masih memusuhi saudara. Keadaanmu masih sulit, belum ada pertolongan. Bisakah tetap dekat hatimu dengan Tuhan, membangun hubungan. Dan ada langkah yang keempat. Ini langkah iman yang tertinggi. Tetap bersyukur meskipun belum ditolong. Tetap praise, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Meskipun Anda belum melihat jalan keluar bahkan jawaban doa. Sebab kalau kita lihat 4 langkah ini. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Bahkan kita lihat pada bagian kita membangun hubungan tetap dengan Tuhan. Sampai tingkat yang tertinggi dia bersyukur Lea kepada Tuhan. Nanti Anda lihat pada bagian akhir kehidupannya Lea. Kita lihat cintanya Yakub nanti kepada siapa? Kita lihat bukan kepada Rahel, kepada Lea. Mana bisa begitu pendeta? Anda lihat, saya buktikan dari ayat ini. Kejadian 49, ini ayat terakhir buat kita, 29 sampai 33, saya baca dengan cepat. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, pada anak-anaknya. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kalau aku mati maksudnya, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Guanya Abraham, gua Mahpela. Dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan miliknya keluarga. Maksudnya 31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribkah istrinya. Anda lihat ayat yang kedua 32. Dan disitulah juga perhatikan dikuburkan Lea bukan Rahel. Sampai hari ini peninggalan itu ada. Bukti kuburan di gua Makpela. Dan disitulah juga dikuburkan Lea bukan Rahel. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya pada waktu dia mau mati hari tuanya. Lea udah mati duluan. Yakub ngerti. Dia pernah menyengsarakan Lea dan dia lihat Lea kehidupannya Tuhan berkarya. Tuhan bekerja dalam hidup Lea. Maka di hari tuanya sebelum dia meninggal pesan sama anak-anaknya. Nanti kalau papa mati, bapakmu ini mati, kuburkan papa di samping Lea istriku itu.
bukan Rahel. Rahel di luarnya. Kenapa? Yakub melihat ada perbuatan Tuhan atas Lea. Yakub melihat ada karya ilahinya, kuasanya atas kehidupan Lea. Sehingga pada waktu dia meninggal, itu cintanya, hatinya pada Lea. Matanya Yakub cintanya sama Rahel, tapi hatinya Yakub sama Lea. Sehingga pada waktu mati, itu mereka berdampingan di kuburan Gua Mapela. Pada akhirnya endingnya kita lihat saudara ya, bahwa doa orang benar itu besar kuasanya kita alami. Dari cerita ini langkah-langkahnya, baca perjanjian lama pakai kacamata perjanjian baru, itu menjadi berkat langkah rohani kita. Dalam penderitaan jangan berkeluh kesah, Tuhan melihat kesengsaraan kita. Tuhan mendengar doamu. Kalau belum juga dijawab, ada langkah ketiga. Tetap membangun hubungan intimasi yang intim dekat sama Tuhan. Kalau punya masalah jangan jauh mundur dari Tuhan. Banyak kita akan mulai mundur, teratur. Tuhan gak tolong, percuma doa. Tetap dekat sama Tuhan. Dan berdoalah keintiman dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur memuji Tuhan. Praise. Kasih penyembahan yang terbaik. Bukan dengan keluhan. Bukan dengan omelan. Bukan nyalain si A si B. Tetap bersyukur memuji Tuhan. Ujungnya Anda akan mengalami namanya happy ending. Terobosan yang luar biasa. 4 langkah. Hidup mengalami kebebasan. Kemenangan. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Orang benar pada ujungnya bukan kalah, ujungnya menang. Mengucap syukur itu bukan saja kita di pusat kehendak Allah. Anda ada di tempat yang namanya kemenangan. Kalau Anda bisa mengucap syukur, Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang. Anda bukan kalah, Anda pasti menang. Doa saya berkatnya Lea itu juga menjadi berkat saudara. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, memperhatikan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara.